Shalom Alaikum. Kita berjumpa dalam Katkit Katekese Sedikit, membahas iman Katolik dari sudut pandang Katolik. Kita masih di seri Alkitab. Kita akan membahas Markus 1 bab 16 sampai 18. Mari kita mulai dari ayat 16. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Saudara-saudari, frasa berjalan menyusur berarti berjalan di sepanjang tepian. Waktu itu Tuhan Yesus sedang berjalan kaki di tepi danau Galilea, yaitu satu danau yang terletak di wilayah utara negeri Israel. Danau yang punya nama alias Danau Tiberias dan Danau Genesaret. Istilah Danau Tiberias dipakai dalam Injil Yohanes. Yohanes 6 ayat 1, Yohanes 21 ayat 1. Istilah Danau Genesaret dipakai dalam Injil Lukas, Lukas 5 ayat 1. Nah, ada dua orang yang dilihat oleh Tuhan Yesus kala itu. Dua orang itu bersaudara. Mereka Simon dan Andreas. Nama Simon muncul pertama kali dalam Injil Markus ya pada ayat ini. Simon yang ini adalah Simon yang mendapat tambahan nama Petrus atau nama alias Petrus. Nanti akan disebut dalam Markus 3 ayat 16. Inilah Simon Petrus. Lama-lama nama aslinya melenyap dan nama tambahan atau nama julukan itulah yang kondang, Petrus. Kita mengenalnya sebagai Rasul Santo Petrus. Tidak ada orang yang menyebut Rasul Santo Simon. Begitulah. Simon disebut pertama, baru kemudian Andreas. Boleh diduga dan selanjutnya memang benar demikian. Simon adalah yang lebih tua alias si kakak. Dan Andreas adalah si adik. Jadi mereka itu kakak beradik. Disebutkan dalam ayat ini profesi mereka berdua yaitu penjala ikan. Dalam bahasa Indonesia yang wajar, penjala ikan disebut nelayan. Itu artinya Simon dan Andreas adalah para nelayan yang bekerja sehari-hari di Danau Galilea. Waktu mereka sedang bekerja itulah Tuhan Yesus melihat mereka. Ayat 17. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Saudara-saudari, ayat selanjutnya menyatakan Tuhan Yesus berkata kepada mereka berdua. Tentu saja itu terjadi setelah mereka bertiga saling mendekat. Frasa ikutlah aku pada ayat ini dapat berarti berjalanlah di belakangku. Itu harafiahnya. Maknanya mereka berdua diajak menjadi muridnya Tuhan Yesus. Selain itu mereka juga diajak menjadi penjala manusia. Wah, apa artinya penjala manusia? Mereka diajak membawa orang lain kepada Tuhan Yesus, supaya orang lain juga menjadi muridnya Tuhan Yesus. Maka ayat ini memuat dua ajakan. Pertama, menjadi muridnya Tuhan Yesus. Nomor dua, membawa orang lain menjadi muridnya Tuhan Yesus. Nah, begitulah isi dan makna ayat 17. Sekarang ayat 18. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Wah, kedua orang itu langsung mengikuti ajakan Tuhan. Injil katakan lalu segera. Itu artinya tidak ditunda-tunda, langsung saat itu juga. Hal itu dipertegas dengan kalimat meninggalkan jalannya. Simon dan Andreas saat itu juga persis setelah mendengar ajakan Tuhan Yesus, langsung meninggalkan jalannya. Tentu tidak hanya jala saja ya, beserta seluruh peralatan yang lain, perahu-perahu, kapalnya juga. Lalu apa yang terjadi? Keduanya, Simon dan Andreas itu lalu mengikuti dia. Yang dimaksud dia adalah Tuhan Yesus. Simon dan Andreas mengikuti Tuhan Yesus. Apa artinya mengikuti? Harafiahnya berarti mereka ikut kemana saja Tuhan Yesus pergi.
mereka berjalan di belakang dia, mereka mengiringi Tuhan Yesus. Tetapi lebih daripada arti harafiah itu, mengikuti dalam ayat ini bermakna mengikuti sebagai murid. Dalam masyarakat Yunani, istilah ini mengandung makna mengikuti cara berpikir sang guru, mengikuti kelakuan sang guru, dan terutama mengikuti keyakinan sang guru. Demikianlah makna ayat 18. Saya, Reverendus Dominus Istimur Bayu. Shalom Alaikum.